ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Orang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor! Kalau korupsi itu adalah film, mungkin ini adalah franchise yang nggak ada habisnya di Indonesia. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang, plotnya tetap sama. Pejabat tertangkap, publik heboh, tapi endingnya, ya kamu tahu sendiri. Kenapa sih korupsi di Indonesia ini kayak cerita yang nggak pernah selesai? Mari kita bongkar drama ini dari awal sampai akhir. Korupsi di Indonesia bukanlah cerita baru. Kalau kita mundur ke masa penjajahan Belanda, ada yang disebut sebagai korupsi kolonial. Saat itu, para pejabat lokal seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari sistem kolonial yang eksploitatif. Ketika Belanda memberikan sedikit wewenang kepada pejabat lokal, mereka sering memanfaatkan posisi ini untuk mengisi kantong pribadi dengan memeras rakyat atau menggelapkan pajak. Setelah Indonesia merdeka, seharusnya cerita ini berhenti, kan? Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sistem korupsi yang sebelumnya sudah mengakar malah semakin berkembang dalam sistem pemerintahan modern. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, korupsi tetap menjadi momok yang sulit diberantas. Kalau kamu pernah dengar kasus besar seperti skandal 271 triliun, korupsi Hambalang atau Jiwasraya, itu hanya sebagian kecil dari gunung es besar yang bernama korupsi di Indonesia. Lalu mengapa hal ini relevan dengan kita semua? Karena korupsi berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah dan rumah sakit malah masuk ke kantong oknum. Akibatnya, fasilitas publik yang kita gunakan jauh dari kata layak. Pernah dengar ungkapan, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Di Indonesia ungkapan ini bukan sekadar teori, tapi kenyataan. Politik dan korupsi di Indonesia seringkali digambarkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya sulit dipisahkan. Dalam dunia politik, kekuasaan adalah segalanya. Namun, di Indonesia, kekuasaan ini sering digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34. Dari 100 angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau Denmark yang memiliki IPK di atas 80, dan kita bisa melihat betapa jauh perbedaan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Kenapa ini terjadi? Ada dua faktor utama yang membuat korupsi terus berkembang dalam politik di Indonesia. 1. Biaya politik yang mahal. Pernah membayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah atau anggota DPR? Menurut beberapa studi, biaya kampanye bisa mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah. Dari mana uang sebanyak itu diperoleh? Biasanya, para kandidat mendapatkan dana dari sponsor atau donatur besar. Tapi uang ini tentu tidak diberikan secara cuma-cuma. Setelah mereka terpilih, ada semacam utang budi yang harus dibayar. Dan biasanya proyek-proyek pemerintah menjadi alat untuk membalas jasa. Contoh nyatanya,
Banyak proyek APBD yang digelembungkan nilainya agar sebagian dana tersebut bisa dikembalikan kepada para donatur kampanye. Ini bukan sekadar rumor, tapi fakta yang sudah berulang kali terungkap dalam kasus-kasus korupsi besar. 2. Sistem patronas politik. Budaya patron klien masih sangat kuat di Indonesia. Pejabat tinggi seringkali memiliki anak buah yang harus mereka akomodasi. Jadi ketika ada proyek besar atau jabatan yang bisa diisi, siapa yang diutamakan? Ya, tentu saja mereka yang ada di lingkaran dekat sang pejabat. Sistem ini membuat meritokrasi atau penghargaan berdasarkan kemampuan hampir mustahil diterapkan. Akibatnya, banyak keputusan strategis yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu. Coba bayangin, kalau biaya politik itu nggak semahal sekarang, apakah korupsi bakal berkurang? Atau ada alasan lain yang lebih dalam dari sekadar biaya kampanye? Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pertama kali berdiri pada 2002, banyak orang menyebutnya sebagai game changer dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bayangkan KPK seperti superhero yang muncul di tengah kegelapan, membawa harapan bagi masyarakat bahwa akhirnya ada lembaga yang berani melawan koruptor tanpa pandang bulu. Namun perjalanan KPK tidak semulus yang diharapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurun drastis. Penyebabnya, salah satunya adalah revisi UU KPK pada 2019. Undang-undang ini dianggap banyak pihak sebagai langkah pelemahan terhadap KPK. Beberapa poin yang kontroversial seperti keharusan KPK berkonsultasi dengan Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, jelas membatasi ruang gerak lembaga ini. 1. Revisi UU KPK. Revisi ini membuat KPK kehilangan sebagian independensinya. Banyak pihak yang khawatir bahwa lembaga ini menjadi lebih mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Akibatnya, KPK tak lagi sekuat dulu dalam melakukan operasi besar. 2. Penurunan operasi tangkap tangan, OTT. Data menunjukkan bahwa jumlah OTT yang dilakukan KPK menurun drastis setelah revisi UU. Padahal, OTT adalah salah satu senjata andalan KPK untuk menindak para koruptor secara langsung. Ketika OTT berkurang, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas lembaga ini. Bayangkan KPK seperti superhero yang tiba-tiba kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jika sebelumnya mereka bisa dengan bebas bergerak melawan kejahatan, sekarang mereka seperti dibelenggu oleh aturan yang membatasi langkah mereka. Hal ini membuat banyak masyarakat bertanya, siapa yang sekarang akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi? Kalau lembaga anti korupsi yang selama ini jadi harapan kita malah dilemahkan, siapa yang bakal jadi pahlawan di tengah kegelapan korupsi? Dan ini cara yang gue pakai untuk bisa sukses di usia muda tanpa perlu kerja keras. Ini gue belum pernah bilang di podcast manapun ya. Tapi caranya itu adalah dengan korupsi. Menurut gue korupsi itu cara terbaik untuk dapetin financial freedom sih. Coba lo bayangin deh, korupsi 200 miliar cuma di penjara 6 tahun. 6 tahun itu ya sekitar 72 bulan. Yang artinya dalam sebulan gue bisa dapetin 2 miliar passive income. Menurut lo penjara itu hukuman, menurut gue penjara itu pensiun dini. Ini semua tentang mindset. Orang-orang bilang korupsi itu merugikan negara. No, korupsi itu life hacks. Gue ngajarin anak gue buat korupsi. Menurut dia, gue bukan ayah yang baik. Tapi menurut gue, dia bukan anak gue. Suatu hari anak gue ngirimin gue duit. Gue tanya, ini duit hasil ngerampok orang miskin bukan? Terus dia bilang, enggak ya. Ini duit hasil kerja keras aku. Terus gue balas, pecundang. Gue akuin, korupsi itu resikonya tinggi. Tapi kalau mau sukses, harus berani ambil resiko kan? Korupsi di Indonesia bukan hanya soal sistem yang lemah, tapi juga soal mentalitas masyarakat. Banyak orang di negara ini yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan tidak bisa dihindari. Istilah seperti uang pelicin, uang rokok, atau tradisi salam tempel menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang normal.
Ada semacam pola pikir di masyarakat yang percaya bahwa kalau enggak korupsi, enggak akan maju. Contohnya, ada orang yang merasa tidak ada salahnya memberikan uang pelicin agar urusan di kantor pemerintahan cepat selesai. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua rela membayar sogokan supaya anaknya bisa diterima di instansi pemerintah tertentu. Cerita nyata. 1. Pegawai yang membayar untuk naik jabatan. Kisah seperti ini bukan hal baru. Ada pegawai yang harus membayar upeti kepada atasannya agar mendapatkan promosi. Alih-alih berdasarkan kompetensi, kenaikan jabatan malah ditentukan oleh besarnya uang yang diberikan. 2. Sogokan dalam tes PNS. Pernah dengar cerita tentang orang yang sengaja menyogok agar lolos tes PNS? Ini menjadi contoh bagaimana korupsi telah meresap sampai ke akar masyarakat. Bukan hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan masyarakat biasa yang merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk sukses. Mengapa ini bahaya? Ketika korupsi dianggap normal, masyarakat kehilangan rasa urgensi untuk memperbaiki sistem. Bahkan mereka yang menjadi korban korupsi seringkali memilih untuk ikut bermain karena merasa tidak punya pilihan lain. Jika dibiarkan, pola pikir seperti ini hanya akan membuat lingkaran setan korupsi semakin sulit diputus. Kalau korupsi sudah dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah mentalitas ini? Apakah perubahan masih mungkin terjadi? Apakah korupsi di Indonesia bisa diberantas? Bisa, tapi enggak mudah. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. 1. Transparansi sistem. Digitalisasi birokrasi bisa jadi salah satu solusi. Contohnya, e-budgeting dan e-procurement sudah terbukti bisa mengurangi celah korupsi. 2. Reformasi politik. Kalau biaya politik enggak ditekan, ya korupsi akan tetap tumbuh subur. Ini tugas partai politik untuk memperbaiki sistem dari dalam. 3. Edukasi anti korupsi. Generasi muda harus diberi pendidikan tentang bahaya korupsi sejak dini. Kalau mentalitasnya berubah, sistem juga akan ikut berubah. Apakah kita berani untuk memulai perubahan ini dari diri kita sendiri? Korupsi adalah masalah besar, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Jangan ikut-ikutan budaya korup. Suarakan pendapatmu dan pilih pemimpin yang benar-benar punya integritas. Kalau kamu setuju, bantu sebarkan pesan ini dengan like dan share video ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya seputar isu politik, sosial, dan budaya. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih bersih dan adil. Sampai jumpa di video selanjutnya.